Waalaikumsalam. بينكم ولا
Yes.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada sound dalam. Suara dalam nggak ada? Coba. Kasihan yang di dalam. Yes, bismillah. Jelas. Nah, kasihan yang di dalam yang ngaji. Baik, insya Allah jelas ya. Saya ulangi lagi biar lebih semangat. Jawab dengan jawaban yang lebih afdal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa man walah, amma ba'd. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad faza al-muttaqun wa qad aflaha al-mu'minun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim fi suratil Hashr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'anil Karim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah karena nikmat yang diberikan kepada kita ini tidaklah semua hamba Allah, semua makhluk Allah mendapatkan yang sama. Jadi tidak semua orang dapat nikmat
yang sama. Oleh karena itulah kenapa kita tidak boleh iri dan dengki melihat orang lain mendapat nikmat. Harusnya bukan iri dengki, tetapi justru kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus senang juga ketika melihat orang lain senang. Sebaliknya, ketika orang lain sedih, kita juga mestinya harus merasakan sedih. Sebagaimana kalau kita mendapat musibah, kalau orang nggak peduli dengan kita, kita sudah dapat musibah, kita sedih. Tambah orang nggak peduli, tambah sedih nggak Pak? Ya Bu, tambah sedih. Ketika dapat musibah, orang sangat peduli dengan kita. Senang nggak? Senang. Begitulah orang lain, saat mereka bersedih kita peduli. Nggak usah kita berharap mereka membalas. Saat kita peduli, mereka membutuhkan kepedulian kita. Saat kita dapat musibah, kita bersedih. Bagi Allah mudah untuk membalas semua kebaikan hambanya. Allah lah yang membalas. Sekalipun orang yang kita berikan kebaikan tidak membalas kebaikan tersebut. Karena kita nggak pernah rugi jika beramal niatnya ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita ini hanya antara dua saja. Antara ridha Allah atau rahmat Allah. Ridha dan murka Allah. Sebagian orang mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagian orang mendapat murkanya Allah. Nah, sekarang kita mau memposisikan diri di mana? Apakah mau yang diridhoi Allah atau mau yang dimurkai Allah? Nggak ada di tengah-tengah. Nggak ada orang yang dia diridhoi Allah, dimurkai Allah juga. Gimana itu? Terus masuknya kemana? Surga apa neraka? Di tengah-tengah. Seperti syair Abu Nawas. Dalam syair Abu Nawas itu adalah sebuah pengakuan yang dirasakan di hatinya. Ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Ini pengakuan, makanya judulnya itu i'tiraf. I'tiraf dalam bahasa Arab, bahasa kitanya pengakuan. Mengakui diri kita di hadapan Allah itu seperti apa? Ilahi ya Allah, lastu li firdausi ahla. Rasanya nggak pantas, bukan nggak mau. Siapa sih yang nggak mau masuk surga? Betul Pak? Ya Bu? Nggak mungkin. Ada maling ketangkep pun kalau ditanya mau masuk surga apa masuk neraka, kira-kira dia jawab apa? Pasti masuk surga. Nggak ada orang yang mau masuk neraka, nggak ada. Tapi ini pengakuan, kita pun sadar diri juga. Rasanya pantas ya masuk surga Allah. Jadi kalimat itu seperti itu. Wala aqwa 'ala naril jahim. Tapi rasanya nggak kuat aku ya Allah kalau aku masuk neraka jahim atau neraka jahanam. Jadi kita mau di mana? Masuk surga rasanya nggak pantas, masuk neraka nggak kuat. Tapi tetap tidak boleh berputus asa. Kalau saya pernah mendengar kisah Abu Nawas itu di akhir-akhirnya bagus. Jadi orang soleh. Matinya dalam kebaikan insya Allah. Tapi kalimat ini bukan zikir. Nah ini yang perlu kita ingat. Ini adalah kalimat i'tiraf, pengakuan saja. Yang orang pengen baca, pengen nyanyi gitu ya, dilaguin, boleh-boleh aja untuk menghayatinya biar kita sadar diri. Kalau kita sadar kan nggak sombong.
Kenapa ada orang sombong dengan amalnya? Ada orang sombong dengan ilmunya. Itu orang yang tidak sadar diri. Dia nggak sadar. Dia mau sombongkan ilmu. Ilmu dapat dari mana? Dari Allah. Ilmu milik Allah. Dicabut sekarang juga oleh Allah. Ilmu seseorang bodoh sekarang juga. Tiba-tiba nggak bisa apa-apa. Mudah nggak bagi Allah? Mudah. Otaknya Pak dimiringin dikit sama Allah. Ya Bu, bisa nggak sama Allah? Bisa banget. Mudah. Orang jalannya lurus. Berangkat ke masjid jalannya lurus. Berangkat ke mall jalannya lurus. Pulangnya pincang bisa nggak? Allah bikin pulangnya pincang, bisa? Bisa. Jangankan pincang, lumpuh pun mudah bagi Allah. Terus mau sombong apa? Punya amal soleh. Ini lucu lagi nih, kalau amal soleh dibanggakan. Dia bangga dengan ibadahnya. Terus yang mau dibanggakan itu apakah sudah pasti diterima sama Allah? Justru orang yang bangga dengan amalnya lah ciri-ciri amal yang tertolak dan tidak diterima di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salasatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah. Ada 3 golongan, 3 kelompok yang harus kita ingat. La yukallimuhumullah. Allah tidak mau mengajak mereka bicara. Artinya kita insya Allah yang beriman sampai mati, istiqamah sampai husnul khatimah, akan bisa bicara langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dijanjikan sama Allah dalam surah Al-Qiyamah, ila rabbiha nazirah. Bisa melihat Rabb mereka nanti. Itu orang beriman saja. Orang kafir nggak akan selama-lamanya. Yang di dunia ini kafir, ingkar kepada Allah. Selama-lamanya, nanti setelah dia mati nggak akan pernah melihat Allah. Justru setelah dia mati, hari pertama masuk kubur langsung dapat azab. Dan di azab itu sampai datangnya hari kiamat. Nanti di hari kiamat dia diazab lagi selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Na'udzubillahi min dzalik. Mengerikan. Hanya ada 3 golongan. Allah tidak mau ajak mereka bicara. Wala yanzuru ilaihim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan mengajak bicara, melihat saja Allah nggak mau. Noleh Allah nggak mau. Ya Allah, kok kayaknya benci banget Allah ya sama orang yang 3 ini nih. Ini harus kita hati-hati nih, jangan sampai masuk ke dalam 3 ini. Wala yanzur ilaihim wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Yang ketiga, wala yuzakkihim. Yang pertama, wala yanzur ilaihim, la yukallimuhumullah, tidak ajak bicara. Yang kedua, tidak mau Allah melihatnya. Yang ketiga, Allah tidak mau mengampuni dosanya. Astagfirullah. Yang keempat, disiapkan untuk mereka azab yang pedih. Ya Allah. Siapa mereka? Disebutkan nomor 1, Al-Musbil. Al-Musbil ini maksudnya apa sih? Siapa? Nah, ini nih jangan salah paham. Hadis itu nggak satu. Hadis itu banyak. Kadang-kadang orang baru tahu 1, lalu menganggap inilah benar, yang paling benar, jika tidak sama, salah. Ini kekeliruan dalam belajar dan keterbatasan ilmu pengetahuan. Bahaya, akhlak jadi buruk dan rusak. Sekarang banyak orang ngaji, tapi akhlaknya rusak. Ilmu kita yang banyak, kalau ada pengajian, cuman dia salah datang pengajian. Dia hanya datang kepada pengajian yang merusak akhlak. Tidak mengajarkan akhlak. Kayaknya belajar agama, iya.
belajar sholat, belajar wudhu, tapi dalam pengajiannya mencerca orang lain, ribahin orang lain, menjelek-jelekkan ustadz lain dan kelompok yang lain. Ngapain? Habis waktu untuk ngurusin orang lain. Seakan-akan mereka lah kelompok yang paling bagus, paling benar, yang lain salah. Mereka masuk surga, yang lain ini masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini bahaya. Makanya kalau mau belajar ngaji atau pengajian, pastikan pengajian itu yang kita dapatkan ilmunya membuat kita dekat dengan Allah. Muncul rasa kasih sayang sesama muslim, sesama manusia bahkan. Itu berarti ngajinya insya Allah lurus tuh benar. Tapi kalau udah keluar dari pengajian, yang lain jadi kita benci sama mereka. Astagfirullah. Ini ada kesalahan. Dan saya pernah ngalamin hal itu. Dulu. Makanya tampang saya ini dikira orang-orang yang seperti itu. Baru ngelihat wajah saya, orang udah takut dulu. Ini jangan-jangan nih. Yang tukang ngafir-ngafirin nih. Karena memang dulu ngajinya begitu Pak saya. Dulu. Alhamdulillah tobat Pak. Iya, saya jujur dulu tuh kayaknya rasanya kita di atas angin lah. Ntar lagi masuk surga, yang lain masuk neraka semua kayaknya. Karena cuma kita yang benar nih, yang lain salah. Astagfirullah. Setiap masuk masjid, masuk mushola, yang dilihat tuh orang lain dinilai dalam hati. Ini orang nggak benar, ini yang benar, ini nggak benar. Nih. Coba kayak malaikat Pak. Ya Bu, ada nggak orang yang seperti sekarang? Seperti itu banyak. Ada apa banyak? Ada dan banyak gitu ya. Nah jangan. Ayolah kita perbaiki akhlak kita. Kan ada hablum minallah, hubungan kita baik dengan Allah. Hablum minannas, sesama kita harus baik. Masa senyum sama satu kelompok doang? Kan lucu Pak. Ngucapin salam kalau sama-sama satu kelompok. Mau duduk sama-sama karena sama satu kelompok. Nggak bisa begitu. Lah terus berbisnis emang bisa satu kelompok itu hidup? Nggak bisa itu. Kan rancuh jadinya. Sama satu kelompok senyum, ngucapin salam, duduk sama-sama bareng-bareng, benci kepada kelompok Islam yang lainnya, sama orang kafir transaksi juga dia. Lucu kadang-kadang. Na'udzubillahi min dzalik. Nah ini kelompok yang pertama al-musbil. Pemahaman al-musbil ini sudah dijelaskan oleh para ulama. Al-musbil adalah orang yang sengaja memanjangkan pakaiannya untuk menunjukkan kesombongannya. Jadi ada kesengajaan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau bukan ada kesengajaan, ada orang mungkin dikasih pakaian. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah ngalamin dikasih pakaian mungkin panjang. Mungkin bapak-bapak kasih celana gitu ya, atau kasih jubah kepanjangan, pernah nggak Pak? Nah, kepanjangan kan bukan disengaja, ya enggak? Atau orang yang memang dia nggak ngerti, nggak tahu, dan tidak ada rasa sombong di hatinya. Ingat, yang paling dibenci Allah itu sombongnya. Bukan karena dia menggunakan pakaian melebihi kedua mata kakinya. Oleh karena itu makanya Rasulullah SAW ketika Abu Bakar As-Siddiq merobek kainnya, kata Rasul, engkau tidak termasuk kelompok yang sombong, wahai Abu Bakar. Rasul tahu Abu Bakar siapa. Berarti apa? Jelas. Jadi para ulama udah menjelaskan. Kita ini kan mungkin kalau mau dimasukin kategori ulama nggak masuk sama sekali. Sudah punya kita ulama-ulama terdahulu yang telah membahas masalah hadis ini. Ya tinggal kita ambil aja pendapat mereka. Siapa yang mau membantah pendapat mereka, kalahkan dulu ilmu mereka, kan begitu. Sepakat para ulama, maksudnya adalah orang yang punya kesombongan. Yang punya kesombongan di hatinya, menggunakan pakaiannya sengaja dipanjangkan. Nah, dulu rupanya ada tradisi orang kalau kaya, itu ditunjukkan tuh. Pakaiannya tuh dilebih-lebihkan, bahkan diseret-seret sebagai tanda, nih pakaian mahal aja saya seret loh, gitu loh bahasanya. Jadi pakaian yang diseret-seret ini memang tanda kayaannya mereka.
Mereka punya kedudukan. Nah, di saat itu mereka punya rasa sombong. Nah, masuklah kategori pertama tadi, yaitu orang yang tidak mau diajak bicara oleh Allah. Allah nggak mau mengajak mereka bicara, tidak mau melihat mereka, tidak mau mengampuni dosa-dosa mereka, dan mereka disiapkan azab yang sangat pedih. Jadi jangan sombong. Kita punya harta, harta dari siapa? Dari Allah. Qarun itu bukan main kayanya Bapak Ibu. Qarun itu nggak ada pesaingnya sampai detik ini. Ada nggak? Nggak ada. Sering kita sebut namanya harta karun. Qarun sama pengikutnya dan seluruh hartanya dibenamkan dalam bumi oleh Allah. Hilang di dalam bumi. Sombong. Gara-gara apa? Sombong. Mudah kan bagi Allah? Diratain buminya di atas kerajaannya Qarun. Di atas istananya Qarun. Bukan kerajaan, ya istana. Dia punya istana. Ya Allah, jangankan isi harta dalam gudang-gudangnya Qarun yang berisi emas. Kuncinya aja untuk membuka gembok-gembok itu bertonton. Kuncinya loh, bertonton diangkut sama banyak orang. Saking kayanya Qarun ini. Nggak ada pesaingnya lah. YouTuber yang jauh itu. Kalah. TikToker sekarang yang jauh kalah itu. Nah, terkaya memang. Tapi lihat akhir hayatnya gimana. Dibenamkan dalam bumi, lenyap, hilang, tinggal kenangan dan cerita. Makanya kalau ada orang dapat harta dibilang harta apa? Karun. Itu hartanya Qarun. Balikin. Harta Qarun. Ya Allah. Mau sombong apa? Jabatan. Jabatan sebentar. Jadi presiden, gubernur, bupati, camat, lurah. Sebentar nggak? Sebentar. Bahkan saya belum pernah ketemu yang seumur hidup. Kalau presiden ada yang seumur hidup gitu ya, raja. Kalau raja memang seperti itu, sampai meninggal baru diganti. Tapi tetap aja nggak selama-lamanya, kan mati ujung-ujungnya. Nah sekarang kalau mati bawa apa? Bawa amal. Nggak ada bawa yang lain, cuma bawa amal. Pertanyaannya, amalnya diterima apa enggak sama Allah? Nah kalau kita sibuk ngurusin orang, amal kita sendiri aja belum tentu diterima sama Allah. Repot urusan kita di akhirat nanti. Setelah mati nanti repot urusan kita ini. Ini nggak main-main. Kelompok yang kedua, ya kan cuma ada 3 kelompok yang dalam hadis ini dibenci sama Allah. Wal mannan. Orang-orang yang suka menyebut-nyebut kebaikannya di mana-mana. Jadi orang yang suka bangga dengan kebaikannya. Di mana-mana ada cerita, oh, Masya Allah, Alhamdulillah, saya itu bukan sombong. Tiap malam tahajud itu minimal 2 jam. Coba. Dia bangga sekali gitu kan. Alhamdulillah, nggak pernah putus. Oh, saya itu kalau infak sodakoh itu tiap pagi itu sedekah sekian. Itu pesantren saya bangun, terus itu sekolah saya ngasih, itu orang itu saya ngasih. Loh, kebaikannya diceritakan dengan bangga dia. Biar orang tahu dia punya banyak kebaikan. Allah benci rupanya dengan orang yang seperti itu. Yang ngasih dia siapa? Rezeki Allah. Makanya lihat ayatnya. Nih ayat dari surah Al-Baqarah. Kita buka ayat surah Al-Baqarah 274 insyaallah. Saya buka. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Alladzina yunfiquna amwalahum, orang-orang yang berinfak, menafkahkan hartanya di jalan Allah maksudnya. Kapan? Lihat, Allah mendahulukan kata billail, di malam hari. Baru Allah sebutkan wan nahar, siang hari. Sirran wa alaniyah, sirran dulu, sirran diam-diam, wa alaniyah terang-terangan. Apa maksud Allah? Punya maksud. Allah sebut malam dulu baru siang, afdolnya malam dibanding siang. Makanya penghujung pagi itu afdol banget, subuh pada subuh. Ini malam nih. Bagus nih infak sedekah. Nah, ini saya bawa sahabat saya Ustadz Nabhani. Beliau dikasih amanah untuk bangun pesantren kami, pesantren Tahfidzul Quran Al-Amin. Nah, beliau ini pimpinan yayasannya. Insya Allah kita akan membangun pondok pesantren Tahfidzul Quran. Nanti akan kita undang insya Allah di pesantren tersebut Syekh langsung dari Mesir. Masya Allah ya, sudah ada komunikasi. Mudah-mudahan Allah lancarkan nanti kesana ke depannya. Kita akan sediakan tempat. Nah sekarang sedang membangun masjid, sekaligus nanti ada asrama di situ. Barulah kemudian rumah kiai-kiainya, rumah-rumah guru-gurunya. Jadi santri nanti menghafal di sana. Tempatnya di Ciwandan, dekat ya sini, Temugiring. Ya, di Temugiring, insya Allah. Nah kita ngebangun ini, ya memang ngebangun pesantren ini beda ngebangun mall Pak. Ngebangun mall itu cepat banget ya kan, duitnya banyak. Acara juga, kalau acara-acara ngundang-ngundang artis-artis, cepat Pak, yang nyumbang 10 juta, 20 juta, banyak Pak. Giliran bangun pesantren Pak, 20.000 aja susah. Nggak usah 20 juta, 20.000 susah. Itu kayak ada lemnya itu, mau dikeluarin itu. Nyari uang kecil nggak ada, uang gede habis katanya. Padahal, ma'indakum yanfad. Wa ma 'indallahi baq. Harta yang kalian simpan, ma'indakum, yang kalian bangga-banggakan itu yang akan sia-sia kata Allah. Itu ayat 96 surah An-Nahl. Tapi harta yang kalian keluarkan niat mencari ridha Allah, baq. Allah siapkan di akhirat bekal, kekal mereka, kekal harta itu. Dilipat gandakan sebanyak-banyaknya menjadi istana yang begitu indah. Nanti hidup selama-lamanya di sana dengan penuh kenikmatan tanpa batas. Masya Allah. Lah hidup di dunia sebentar. Ada sih yang umurnya sampai 60, 70, 80 tahun sampai 100 masih ada, jarang tapi. Rata-rata 60 tahun meninggal, 50 tahun juga banyak meninggal, 40-an, 30-an, bahkan anak kecil banyak meninggal. Ya kan? Nah, kita yang dewasa bawa apa ini? Bawa amal. Infak sedekah termasuk yang membuat jauhnya seseorang dari neraka jahanam 70 tahun jaraknya dari neraka. Ini sekalian nih, sebenarnya saya mau keluarin juga tadi. Saya bawa brosur juga, ini brosur dari beliau. Sambil jalan, sambil dibagi-bagikan, dipegang aja dulu, dibacanya nanti di rumah.
Dibaca nanti setelah selesai pengajian insya Allah. Nah, kita sempat terhenti sebentar ya pembangunan karena kehabisan dana. Saya sudah keluar sih waktu itu, sudah bawa proposal beberapa teman-teman, wah ada yang cair. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, kalau kita lihat proposal kita ini diterima sama orang-orang yang handphonenya 5-10 juta ke atas itu harga handphonenya. Tapi alhamdulillah belum ada uang yang masuk ke rekening dari mereka ini. Nah, mungkin belum dipencet itu transfernya. Nanti sekali pencet 100 juta satu orang. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan 1 miliar satu orang. Masya Allah. Cepat selesai pesantren kita. Nah, ini luar biasa. Makanya disebutkan billaili wan nahar. Kalau bersedekah itu pilihannya malam atau siang? Malam lebih utama. Kenapa sih malam lebih utama? Karena sirran wa alaniyah. Ada sedekah diam-diam, ada yang terang-terangan. Malam itu dikit yang tahu, atau bahkan bisa saja kita sembunyikan, tidak ada yang tahu. Kalau siang-siang banyak yang melihat, banyak yang tahu. Pahalanya lebih besar ketika diam-diam, ikhlasnya lebih jelas. Ketika diam-diam. Nah, ini kan ada nomor rekening. Bapak-bapak, ibu-ibu diam-diam di rumah sebelum tidur atau bangun tidur, bismillah ya Allah aku sedekah. Siapa yang tahu kecuali Allah. Allah dia yang tahu saat ibu-ibu, bapak-bapak melakukan itu, transfer. Nah, itu namanya sedekah diam-diam. Masya Allah. Gitu Pak ya. Makanya kita kasih nomor rekening di situ biar ngamalin ayat ini nih. Nah, sirran, diam-diam. Wa'alaniya, terang-terangan. Apa nggak boleh? Boleh. Cuman diam-diam lebih utama. Bahkan kalau bisa latihan diam-diam lebih banyak. Sehingga sudah banyak ikhlasnya. Kalau terang-terangan udah kebal dengan pujian. Kenapa? Amal ikhlasnya udah banyak. Udah nggak sombong dia kalau terang-terangan, biasa aja. Nah, makanya siang terang-terangan ini motivasi buat yang lain. Kata Rasul, ketika sedekah terang-terangan, yang pertama kali sedekah mendapat pahala sedekah semua setelahnya. Masya Allah. Jadi dia nyontohin, sedekah saya 10 juta. Kata yang lain, saya 20. Nah, kan jadi ada. Tadi nggak ada. Gara-gara ada yang mau sedekah, yang lain ikut sedekah. Maka yang pertama mencontohkan dapat pahala dari semua sedekah setelahnya. Itu Masya Allah. Makanya masalah niat nggak bisa kita nilai. Itu penilaian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kelompok yang kedua. Hati-hati. Jangan sampai punya kebaikan, punya amal diceritakan kemana-mana. Ada orang tahu lah, biarin aja, nggak apa-apa. Mudah-mudahan jadi amal soleh, contoh yang baik, dan amal jariah kalau ada yang mencontoh. Gitu aja. Nggak usah kita bangga dengan amal kita, karena belum tentu juga amal kita ini diterima sama Allah SWT. Saya sedikit lanjutkan ayat ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau nanya, Bapak Ibu dikasih motor gratis, enak nggak? Senang? Dikasih pulsa aja, nggak usah motor gedean gitu ya. Dikasih pulsa senang. Apalagi dikasih rumah gratis, senang. Dikasih mobil gratis, senang nggak? Senang apa senang banget? Oh, senang banget. Dapat nikmat itu senang nggak? Senang ya. Saya pun dapat mobil itu, yang mobil saya bawa, Masya Allah, dibelikan cash. Jadi mobil cash dan kredit ini beda Pak. Kalau di jalan ketahuan itu. Mobil kredit itu bunyinya dit gitu Pak. Kalau bunyi mobil cash itu beda. Cash, lebih mantap suaranya. Ketika dapat dibelikan cash, senangnya Masya Allah. Ya, dari bisnis pastinya, nanti akan suatu hari saya ceritakan. Tapi maksudnya senang itu loh. Dikasih itu senang nggak? Senang banget. Tapi ternyata Bapak Ibu hasil survei dari orang-orang saleh, bukanlah mendapat nikmat itu yang paling menyenangkan. Ternyata itu hanya senang. Tapi yang paling menyenangkan adalah saat kita memberi nikmat kepada orang lain.
Membuat orang lain senang, itulah paling besar nikmatnya. Coba Bapak Ibu lihat ada orang kelaparan. Bapak Ibu siapin makanan. Beli nasi bungkus. Anggaplah 20.000 satu bungkusnya, ada 5 orang kelaparan, beli 5 bungkus 100.000. Kasih makanan yang enak. Jangan nasi padang kuahnya doang. Kasih yang enak, yang Bapak Ibu suka, yang yakin dia suka juga. Ayam bakar misalnya gitu ya. Ketika dikasih, ini orang kan kelaparan. Dia bilang apa? Makasih ya Pak, makasih ya Bu, ya enggak? Seneng banget, kan dia kelaparan, nggak punya uang, belum tahu makan berapa hari, sudah berapa hari nggak makan, belum tahu. Kita nggak tahu itu. Tapi kita seneng banget nggak dia dimakan? Bahagia nggak rasanya? Bahagia, pasti bahagia banget. Beda loh. Kita makan, dikasih makan, seneng nggak? Seneng. Tapi bedakan ketika kita yang ngasih makan. Oh ya Allah, bahagia di sini Allah yang ngasih. Hilang kesedihan itu. Inilah janji Allah ayat 274 surah Al-Baqarah. Apa kata Allah? Pertama, falahum ajruhum 'inda rabbihim. Allah janjikan yang pertama, untuk mereka yang berbagi akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah, di sisi Rabb mereka. Masya Allah, dapat pahala, dapat surga nanti insya Allah. Tapi sebelum dapat surga, lihat kalimat berikutnya. Wala khawfun 'alaihim. Hilang rasa takut di hatinya, rasa khawatir nggak ada, rasa gundah gulana segala macam hilang. Wala hum yahzanun. Dan tidak pula mereka akan bersedih. Berarti apa? Kesedihannya dihilangkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmatnya berbagi. Jadi orang berbagi ini bikin dia bahagia. Jadi kalau pengen bahagia, banyaklah berbagi. Nah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, niat ikhlas karena Allah. Baik, saya lanjutkan kelompok yang dibenci Allah ada 3, baru 2. Yang pertama tadi yang memanjangkan pakaiannya disebut al-musbil, sengaja karena kesombongan di hatinya. Ada sombong di hatinya. Dalam hadis yang lain disebutkan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarrah minal kibr. Tidak akan masuk surga siapapun yang di hatinya terdapat mithqala dzarrah minal kibr, sekecil biji sawi ada kesombongan. Mati bawa kesombongan dikit aja, kata Rasulullah, tidak akan pernah bisa masuk surga. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, al-mannan, orang yang membangga-banggakan dirinya dengan amal solehnya atau kebaikannya. Yang ketiga, ini dia nih. Wal muqassim bil hanfil kadhib. Orang yang bersumpah dengan sumpah palsu. Dia bersumpah demi Allah. Demi Allah, aku melihat, padahal bohong. Demi Allah, aku menjadi saksi. Aku tahu dia melakukannya, padahal bohong. Sumpah palsu, Pak. Na'udzubillah. Ini ternyata benci banget Allah. Tidak diampuni oleh Allah dosanya. Saking bencinya Allah, nggak diampuni. Nah, dalam Islam hukumnya kalau ada orang sumpah palsu ketahuan, maka Allah melarang seumur hidupnya jangan pernah percaya dengan dia. Satu kata pun nggak boleh percaya. Dan dia wajib dihijrahkan, diungsikan ke tempat yang lain, Pak. Di tempat yang jauh, yang tidak lagi orang-orang di sini ketemu. Seperti itu hukumnya dalam syariat kita. Luar biasa bencinya syariat kita dengan orang-orang yang seperti itu. Karena memang kita tidak diajarkan untuk berdusta, apalagi di depan umum dengan nama Allah, bersumpah mencelakai orang lain. Jadi untuk mencelakai orang dia jadi saksi. Kan sekarang itu banyak yang begitu. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke sesi yang sangat hangat insya Allah, itu sesi tanya jawab mungkinnya setelahnya ya, saya akan tambahkan satu hadis lagi. Ini penting banget buat kita ingat. Saya rasa mungkin kita sudah sering mendengar atau sudah tahu, atau bahkan sudah lupa urutannya.
Ada 7 kelompok yang kita bisa masuk dalam salah satunya atau sebagian besarnya. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih." Kalau tadi 3, kalau ini beda lagi. 3 yang dibenci tadi ya. Ini 7 yang dilindungi Allah. Ada 7 golongan yang pasti dilindungi oleh Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh. Hari itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah. 7 golongan. Siapa mereka? Pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Dia beriman kepada Allah, rajin salatnya, rajin ibadahnya. Jadi pemimpin berbuat adil. Oh, ternyata orang soleh yang jadi pemimpin dan adil ini di hari kiamat langsung dilindungi Allah. Karena di waktu dia jadi pemimpin pasti akan banyak melindungi orang-orang yang bertindas ternyata orang itu benar. Jadi dia berpihak kepada kebenaran, keadilan yang ditegakkannya. Dia nggak takut resikonya di dunia mau dibunuh pun dia rela. Yang penting dia dapat itu tadi Allah. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Anak-anak muda yang menghabiskan waktu mudanya untuk beribadah kepada Allah. Para nabi dulu, orang-orang zaman dahulu ya, umurnya tua, panjang-panjang ya enggak? Nabi Adam, ada riwayat menyebutkan 1000 tahun umurnya. Nabi Nuh, ada yang meriwayatkan bahkan 1850 tahun usianya. Masya Allah, panjang-panjang umurnya, ratusan tahun. Nah, umur kita ini kira-kira kurang lebih 60-an tahun kata Rasul. Itu batasnya. Artinya apa? Kalau dibandingkan umur orang-orang dulu, ini bapak-bapak, ibu-ibu yang usianya baru 60, 70, 80 tahun, itu masih remaja. Iya enggak? Dibanding yang 1000 tahun, yang 200 tahunnya enggak? Nah, berarti bapak ibu sekarang masih muda. Mudah-mudahan termasuk nih, makanya semangat ibadah gitu kan. Nah, mumpung sehat digunakan untuk ibadah, biar nggak nyesel. Nanti pas sakit baru, ya Allah aku mau taubat ya Allah, kemarin aku sehat aku nggak sholat ya Allah. Nah, kan nyesel. Minta sehat ya kalau dikasih kesempatan, kalau enggak, na'udzubillahi min dzalik. Nah, semangatlah ibadah. Kenapa? Akan ada perlindungan Allah buat orang-orang yang menggunakan masa sehatnya, masa segernya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelompok ketiga, apalagi anak muda. Makanya punya anak, arahkan ke pesantren, lihat alumni pesantrennya. Jadi cara memasuk pesantren itu gampang sebenarnya. Nggak usah khawatir dengan berita-berita itu. Ya nggak usah aja masuk pesantren yang diberitain itu kan. Ada banyak berita yang sengaja memojokkan pesantren. Padahal cuma 1-2. Banyak ratusan bahkan ribuan pesantren bagus-bagus. Akhlak terdidik di situ. Ibadahnya bagus, anak-anaknya soleh-soleh keluar dari situ jadi ulama banyak. Makanya pesantren paling aman. Pesantren nggak boleh pakai HP. Ya nggak? Coba bapak-bapak, ibu-ibu anaknya di rumah. Nggak usah anak yang sudah sekolah SD, SMP, SMA, apalagi yang kuliah. Sekarang bayi aja main HP. Ya nggak? Nah, ibu-ibu jangan dibelikan khusus HP-nya. Mohon maaf, ini khawatir termasuk ibu-ibu yang malas. Malas ngurus anak, biar anteng tuh anak, nih HP. Ibunya juga bebas bisa TikTokan ibu-ibunya, ya kan? Bisa main internetan juga. Ada yang main game dan lain sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Jazakallahu khairan. Nah, hati-hati. Kalau nggak terkontrol handphone bapak-bapak ibu-ibu yang dikasih ke anak, maksiat 1 kali, 2 kali, 3 kali, seluruhnya dosa yang pasti mengalirkan dosa kepada orang tua yang memfasilitasi. Bukan nggak dosa, dosa. Ketahuan enggak? Anaknya bermaksiat apa enggak? Oke, nggak sengaja maksiat, tapi ada maksiat yang nggak sengaja tapi banyak. Maksud nggak sengaja banyak. Buka YouTube anak-anaknya nonton film-film anak-anak sih, iklannya pakai pakaian apa itu?
iklan sabun, iklan sampo, ya kan, iklan lotion dan sebagainya, entah apalah, pokoknya iklan-iklan banyak yang tidak menutup auratnya. Nah, itu maksiat nggak? Maksiat. Belum lagi susah diatur. Anak-anak kalau sudah digandrungi oleh handphone, susah nggak ngaturnya? Oh, paling kalau disuruh orang tuanya, yakin saya, ini ada kelompok. Jadi anak-anak yang sekarang banyak yang, bahkan ibu-ibu juga banyak yang masuk kelompok namanya Gavatar. Tahu Bu? Tahu kelompok Gavatar? Hah? Gavatar itu golongan apa-apa entar. Iya. Pulang suaminya, udah tahu suami baru pulang. Ketok pintunya, belum masih kunci. Apa dipanggil? Kata suaminya di luar, entar. Ya kan? Udah tahu jam segitu mau pulang, disiap-siapin harusnya. Minumannya mana? Entar. Disuruh suami entar. Anak-anak baik ikut juga, kan ibunya gitu. Anak-anak kalau disuruh orang tuanya pasti bilang apa? Nak, sholat nak, entar. Ya enggak? Ada, sudah habis dah. Nah, ini Gavatar Pak namanya Pak. Golongan apa-apa entar. Ya Allah. Hati-hati. Ini penyakit akhir zaman ini, virus. Bahkan ada istilah, ini handphone disebut dengan setan gepeng. Ini setan gepeng kan? Nah, setan gepeng ini bisa merusak. Lagi salat tahajud, bapak-bapak, ibu-ibu di kamar, sunyi, tengah malam kan baru tidur ya, sunyi gitu ya. Lupa matiin alarm. Lagi sholat. Apa nggak setan ini? Setan juga gitu. Hati-hati. Nah, yang penting kalau kita gunakan untuk kebaikan, bisa dapat pahala juga, insya Allah. Yang ketiga, kalau yang kedua tadi yang menghabiskan waktu untuk ibadah, nah yang ketiga kita bisa buat laki-laki. Ibu-ibu mau dapat nggak pahala ini? Bisa. Cara gimana? Yang ketiga, rajulun mu'allaqun qalbuhu bil masajid. Laki-laki yang hatinya terpaut pada masjid Allah. Gimana caranya biar ibu-ibu dapat pahala ini? Dorong suaminya dan anak-anak laki-lakinya untuk senantiasa sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Ibu-ibu sholat di rumah pada waktunya, di kamarnya, walaupun nggak berjamaah, di rumahnya, di kamarnya pada waktunya. Jangan mentang-mentang suami udah berangkat masjid, wah bebas. Terpulang-pulang suami nanya, belum? Astagfirullah. Dia yang salah, dia yang marah sama suaminya. Emang nggak lihat apa? Lihat nih, sibuk ini belum selesai. Loh, suami cuma nanya doang. Yang ceramah istrinya yang nyeramain suami. Astagfirullah. Itu ibu-ibu yang di sana ya Bu ya. Di sini nggak ada. Alhamdulillah. Nggak ada yang ngaku. Istri-istri akhir zaman ini ya. Begitu. Nah, dorong suami benar-benar ingetin. Lagi azan. Masjid. Nah, tapi jangan lupa. Ibu-ibu siap-siap juga. Ambil wudhu. Anak kecil diwuduin, biasain diwuduin anak kecil. Ayo wudhu yuk. Nah, di rumah aja si bayi diwuduin aja. Mau sholat mau enggak urusan anak lah. Pokoknya ibunya sholat pada waktunya. Apa kata Rasulullah? Lebih baik pahalanya daripada dia sholat di masjidku, kata Rasulullah. Masjid Nabawi. Lah kita masjid sini nih, masjid Nabawi berapa bedanya? 1000. Masjidil Haram 100.000. Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Masjid Aqsa 500 kali lipat. 1000 kali lipat Bapak Ibu. Masya Allah. Keren kan? Nah, tapi tadi pada waktunya. Jangan di rumah nonton sinetron. Kalau disuruh sholat, ntar nunggu iklan. Kapan iklannya udah dipindahin lagi channelnya. Nah, ini repot urusannya. Ada di akhirat nanti orang-orang yang ketika dia disiksa dalam neraka, dia merasa semua ibadah dia lakukan. Kenapa dia masih disiksa dalam neraka jahanam? Na'udzubillahi min dzalik. Ada neraka namanya wail, neraka wail. Wail itu bahasa Arab pun artinya nggak bagus, celaka. Nah, makanya wailul lil musallin. Itu wail memang celaka, tapi wail adalah neraka. Neraka untuk orang-orang yang sholat siapa? Alladzina hum an salatihim sahun. Yang lalai terhadap sholat mereka.
Orang ini ditolong nanti di hari kiamat, dia berjubah putih, seakan-akan ada orang berjubah putih menolong dia seperti malaikat. Ketika datang menolong orang ini, selamatlah dia dari neraka. Dia sudah selesai disiksa dalam neraka jahanam. Dia tanya, kamu siapa? Kok nolong aku? Akulah sholat kamu. Loh, kenapa baru sekarang kamu menolong aku? Lah, kamu aja dulu menunda-nunda aku di dunia, maka aku tunda untuk menolongmu. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kalau kita menunda-nunda salat, maka na'udzubillah, pertolongan Allah pun ditunda oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu. Nah, begitulah doa kita. Kenapa doa kita banyak yang tertunda, belum cepat dikabulkan Allah? Sering menunda-nunda waktu salat. Mudah-mudahan ke depan nanti kita bisa ibadah lebih tepat waktu, lebih baik lagi. Insyaallah istiqamah sampai husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Udah jelas ya. Yang ketiga, orang yang kemana-mana carinya masjid. Bapak-bapak, ibu-ibu lagi ke pasar pun yang dicari pertama apa? Masjidnya di mana? Ntar kalau sholat di mana? Gitu, di masjidnya. Seperti itu. Yang keempat, rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, yaitu bersahabat dengan orang soleh. Nah, penting nih. Kalau ketemu saling menasihati, mengingatkan, kalau berjauhan saling mendoakan. Cari teman, cari sahabat yang seperti itu. Nanti di hari kiamat dipanggil sama Allah, kata Rasulullah, Allah mengeluarkan suaranya. Masya Allah ya. Dipanggil. Ainal mutahabbuna bi jalali al-yawma udhilluhum yawma la dhilla illa dhilli. Mana dulu di dunia orang-orang yang beriman kepadaku, mereka saling mencintai karena kemuliaanku, kata Allah. Hari ini aku lindungi mereka saat tidak ada lagi perlindungan kecuali hanya perlindunganku saja, kata Allah. Nah, ini luar biasa, dilindungi langsung tanpa tersentuh sedikit pun neraka jahanam. Masya Allah. Itu kalau orang bersahabat dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Oke, yang kelima. Nah, yang kelima nih, ini jarang-jarang terjadi. Rajulun da'athu imra'atun zatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang digoda, diajak oleh wanita yang cantik untuk maksiat. Karena kalau wanitanya nggak cantik, mungkin bapak-bapak kuat imannya untuk menolak. Karena nggak cantik. Pas giliran cantik, nah, ntar dulu, nah ini gitu. Terus dia bermartabat, dia bisa memasukkan kita ke dalam penjara. Dia bisa ngancam kita kalau nggak mau. Wah, ngeri ya. Ngeri-ngeri sedap. Maka terjadilah apa yang diinginkan. Itu bukan yang nggak diinginkan, sebenarnya itu yang diinginkan. Makanya bisa terjadi kalau dia tidak takut sama Allah. Maka laki-laki yang bilang kepada wanita itu, inni akhafullah, maaf aku nggak mau melakukannya karena aku takut sama Allah. Masuk penjara mau kamu? Nggak apa-apa, yang penting Allah nggak murka sama aku. Masya Allah. Ini yang terjadi pada Nabiullah Yusuf alaihissalam. Makanya Nabi Yusuf termasuk yang mengamalkan amalan ini. Orang yang pasti dapat perlindungan Allah saat dia menolak ajakan wanita untuk maksiat. Yang keenam, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Yaitu seorang yang bersedekah. Nah, fa akhfaha, dia sembunyikan sedekahnya sehingga nggak tahu dia berapa sedekahnya. Dia sedekah di mana aja nggak ketahuan. Kapan aja dia sedekah nggak ketahuan. Nah, ini peluang kita ngamalin hadis yang ke-6 ini. Ini dengan transfer bisa tuh, diam-diam masuk. Kenapa? Siapa yang tahu? Yang tahu paling yang ngecek. Ya kan? Yang punya rekening. Masuk dari Anu. Si Anu pun nggak tahu tuh. Siapa itu orang? Kan nggak tahu. Masya Allah. Nah, yang seperti ini. Jadi yang seperti ini disebutkan di hari kiamat nanti, dia mendapatkan langsung perlindungan Allah.
Langsung. Jadi nggak ada dicari-cari dulu, nggak. Langsung dilindungi. Ada tempat khusus. Ada para ulama menjelaskan tempatnya khusus. Masya Allah. Jadi ada tempat orang-orang khusus yang pasti selamat. Ada. Dipisah sama Allah. Jadi nggak digabung sama yang lain. Yang belum jelas, itu kumpulannya yang belum jelas. Tapi ini enggak, kelompok yang sudah pasti masuk surga. Allahu Akbar. Mudah-mudahan wajah-wajahnya seperti ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir yang ketujuh. Nah, rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainah. Seorang yang berzikir kepada Allah di waktu kesendiriannya, lalu mengalirlah air matanya karena rasa takut kepada Allah. Jangankan sendirian, Pak. Kita mau rame-rame pun, tapi kalau menangis, menitis air mata kita ini ada rasa takut kepada Allah. Jadi nangisnya itu karena apa? Rasa takut kepada Allah. Apa kata Rasul? Haramallahu jasadahu 'alan nar. Allah haramkan jasadnya tersentuh neraka jahanam. Apalagi sendirian, lebih ikhlas lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu di kamar, istighfar, astagfirullahaladzim, ampun ya Allah, ampun ya Allah. Nangis, menyesal dengan atas semua dosa-dosa yang pernah dilakukan. Nangis, ya Allah. Kalau aku mau mati nanti, ya Allah, wafatkan husnul khatimah, ya Allah. Aku kalau mati nanti meninggalkan anak istri, ya Allah, atau meninggalkan suami, ya Allah, anak-anakku urusin, ya Allah, jadi anak-anak soleh-soleh. Nangis kita karena ada rasa takut kepada Allah. Nah, saat itulah diharamkan jasadnya tersentuh neraka jahanam. Sekalipun nanti dia maksiat lagi nih, dia nangis lagi, nangis lagi. Nah, nanti Allah jadikan insya Allah akhir hayatnya, sakaratul maut itu rasanya sakit, tapi sakitnya menghapus dosa. Nah, jadi penghapus dosanya. Kemudian Allah perkenankan dia mengucap kalimat La ilaha illallah. Laqinu mautakum bila ilaha illallah. Maka kata Rasulullah, talqinkan orang yang mau mati di antara kalian di telinganya dengan kalimat La ilaha illallah. Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Dikarenakan siapa yang akhir hayatnya mengucap kalimat La ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Talqinkan La ilaha illallah. Jangan diganti. Walaupun Allah bagus, kalimat Allah bagus, tapi La ilaha illallah sempurna. Karena itu kalimat tauhid yang dijamin yang mengucapkannya pasti masuk surga. Allah pilih siapa yang bisa, siapa yang nggak bisa. Allah pilih. Mudah-mudahan kita lah termasuk pilihan Allah Subhanahu wa taala yang di akhir hayat nanti bisa mengucapkan dan diringankan Allah dengan kalimat La ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita buka sesi tanya jawab, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Bapak Ibu. Ya, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi judul yang Allah kiamat salah satunya itu dua orang yang saling mencintai karena Allah. Ini catatan barunya untuk orang yang saleh. Bagaimana kalau misalkan kitanya sendiri itu masih banyak maksiat, masih banyak dosa, tapi kita lebih banyak berteman dengan masih bisa berteman dengan orang-orang yang soleh. Orang soleh itu kan orang yang bermaksiat itu harus bertaubat. Tapi kita juga di sisi lain masih juga berteman atau berkawan dengan orang yang sama kayak kita gitu, orang yang masih bermaksiat atau berbuat dosa. Perbedaan kita di hari kiamat sekarang masih kondisi yang sama seperti ini, belum bertobat. Kitanya terus di akhirat nanti bedanya itu apa gitu ya, kiamat ketika kita dan berteman dengan orang soleh dan yang tidak soleh.
Baik, diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Silakan Pak. Ditampung dulu Pak, belum habis Ustaz. Silakan Bu, yang mau nanya boleh. Silakan. Mau nanya, mau ditanya? Itu apa boleh dimensiun atau hanya rumusan lain itu dituntun? Soalnya karena ada yang itu sebagian katanya nggak usah dimensiun, yang ngomong harus dimensiun. Itu gimana? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada dua pertanyaan. Yang pertama tentang berteman. Hadis ini intinya itu adalah berteman yang saling mengingatkan karena Allah. Jadi ini orang-orang yang ingin dekat dengan Allah. Ya mungkin kita memang banyak maksiat, teman kita banyak maksiat, tapi kalau ketemu selalu saling menasehati, saling ngingetin. Justru semangat ibadahnya karena ketemu teman. Kan gitu ya kadang-kadang ya. Nggak ketemu teman kurang semangatnya, ketemu semangat lagi. Nah, seperti itu. Jadi bukan berarti ini sudah khusus buat yang soleh aja, bukan. Justru buat orang yang mau jadi orang soleh. Caranya apa? Cari teman yang mau jadi soleh juga. Akhirnya kalau ketemu itu saling mengingatkan. Sholat kan semangat kalau sama teman. Kalau sendirian tuh pasti beda gitu lah. Godaannya juga berat kalau sendirian. Nanti kalau lagi jauh karena bersahabat, mendoakan. Sekarang ada WhatsApp, ya ada apa gitu, bisa ngingetin. Gimana nih, udah tahajud, ntar malam bangun ini ya, kalau bisa bangun duluan di miss call gitu. Mau tahajud misalnya. Seperti itu. Nah, jadi bukan berarti buat khusus yang sudah soleh, bukan. Buat yang mau jadi orang soleh insya Allah. Maka cari teman yang sama-sama niatnya mencari ridha Allah. Itulah intinya. Nah, pertanyaan yang kedua tadi. Masalah orang mau meninggal dunia, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Rasul perintahkan, talqinkan orang yang mau mati di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi baca riwayat yang lain bahwa apabila ada yang kesulitan dalam sakaratul maut, nah ada riwayat menyebutkan, nah, mungkin banyak orang belum baca juga hadis ini, ya terutama yang mengatakan itu bid'ah, itu nggak boleh. Baca Yasin, surah Yasin itu salah satu ayat surah yang membuat ringannya orang yang sakaratul maut. Nah, kenapa? Belum tentu kita telkinkan diucapin la ilaha illallah karena dia kesulitan. Dibacakan surah Yasin ini untuk minta kepada Allah agar dapat keringanan sakaratul maut. Jadi tidak dilarang. Baca surat apapun tidak dilarang. Baca Quran itu nggak ada larangannya. Ini jangan salah paham kita dengan masalah yang pemahaman yang sekarang beredar di mana-mana. Kalimat atau istilah bid'ah ini kebablasan kalau menurut saya perhatikan. Bukan hanya menurut saya, menurut banyak ulama, banyak orang-orang yang kebablasan masalah bid'ah. Bid'ah itu disebut bid'ah dhalalah adalah syariat yang dibuat baru. Syariat yang dibuat baru. Ini sholat 5 waktu ditambah lagi ada yang ke-6 sholatnya gitu kan.
Nabi tidak mengajarkan seperti apa dalam sholat, kita buat yang cara baru lagi, cara sholat baru, cara wudhu baru, cara puasa yang baru, gitu loh. Al-Quran dibaca, masa ada yang bilang baca Yasin bid'ah? Baca Yasin, Yasin itu ada nggak dalam Islam? Ada. Yasin itu surah dalam Al-Quran. Bukan bid'ah, tapi dapat pahala kalau baca Al-Quran. Kita nggak tahu niat orang itu. Kalau niatnya itu minta dipuji, dia yang nanggung sendiri, berarti dosa dia. Orang baca Quran, baca surah Yasin itu baca Quran, dapat pahala per huruf 10 loh, minimal pahala. 83 ayat surah Yasin itu. Hurufnya berapa? Banyak banget. Bukan 83 kali 10, bukan. Per huruf. Ada nggak yang tahu berapa huruf surah Yasin? Nggak ada yang tahu? Nggak ada. Nah, sama lah. Nggak tahu juga saya. Yang jelas pahalanya. Makanya kata Rasulullah, ini kembali ke hadis yang satu, yang hadis tentang niat. Wa innama bikulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap orang mendapatkan ganjaran di sisi Allah tergantung niatnya. Yang niatnya baca Quran memang karena Allah, dia dapat pahala. Masa baca Yasin bid'ah? Lucu sekali. Kalau dia mati lagi baca Yasin gimana? Suul khotimah, husnul khotimah. Husnul khotimah, lagi ngaji baca Quran. Masa mau bilang suul khotimah sama dengan yang joget-joget? Ya kan? Yang minum-minum tuh mati suul khotimah. Masa baca Yasin mati suul khotimah juga? Astagfirullah, kelewatan. Jadi 14. Ibadah itu tergantung niat. Itu Pak, ya Bu. Tergantung niat. Bacaan itu niatnya apa? Nih, banyak saya punya teman. Kalau nggak ada yang ngundang untuk tahlilan, nggak ngaji-ngaji. Saya tanya, ngaji nggak kalau nggak ada acara begini? Enggak, katanya. Dengerin Quran nggak? Enggak. Kenapa ikut begini? Ya, dosa udah banyak. Katanya. Nah, sadar. Setidaknya ikut ngajilah, isi bareng-bareng. Itu ngucapin la ilaha illallah, la ilaha illallah. Afdolnya memang sendirian. Tapi ada orang yang nggak beramal kalau nggak rame. Karena nggak terbiasa. Kumpul di situ, ikut dia. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang penting niatnya apa? Niat dia mencari ridha Allah, mentauhidkan Allah, la ilaha illallah. Niatnya memang la ilaha illallah. Untuk mentauhidkan Allah, nggak ada Tuhan selain Allah. Berharap juga mati lagi ngucapin la ilaha illallah. Ada jaminan loh. Jaminannya apa? Masuk surga. Masa? Oh, la ilaha illallah, mati dia. Wah, suul khotimah itu. Astagfirullah. Udah jelas-jelas kata Rasul, mati yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Urusan niat masing-masing kita nggak tahu. Adapun acara yang disebut bid'ah itu bukan itu, ibadah yang dibuat baru, gitulah. Sami'allahu hamidah rabbana walakal hamd, tangannya dada-dada, kan baru tuh, nggak ada. Nah itu bid'ah dolalah, itu sesat gitu loh. Itu contoh aja ibadah yang memang ada aturannya ibadah. Jelas Bapak Ibu ya. Jadi jangan bablas. Kalau ada dalam syariat, ya udah. Baca Yasin itu ada dalam syariat. Masing-masing mau baca bagus. Ada baca sama-sama. Oh, kalau baca sama-sama bid'ah. Loh, kok bisa? Di sekolah bacanya sama-sama, Pak. Anak-anak sekolah gurunya berarti ahli bid'ah semua. Iya kan? Baca wal asri sama-sama sebelum pulang sekolah. Anak-anak. Ayo anak-anak, kita tutup sekolah hari ini, kita baca surah Al-Asr dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kan nggak pernah dilakukan Rasulullah. Iya, Rasul kan nggak pernah sekolah. Iya kan? Kalau patokannya nggak pernah buat Rasul itu bid'ah, banyak banget bid'ah kita, bid'ah semuanya. Cuma 1-2-3% yang enggak. Bukan, bid'ah itu yang syariat baru sengaja dibuat untuk menyaingi syariat yang ada. Contoh yang paling jelas Syiah. Orang-orang Syiah itu kan buat cara sendiri, azan cara sendiri. Kita salat azan udah jelas, kita hafal lah kalimat-kalimat azan. Oh dia beda, ada kalimat-kalimat beda. Kayak kita syahadu an la ilaha illallah.
Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu kata kita hayya salah kan? Hayya 'alas shalah. Oh enggak, mereka belum. Masih ada asyhadu anna aliyan waliyullah. Tambah lagi. Ini Pak yang disebut bid'ah itu, Pak. Ini syariat sudah tetap, azan itu seperti apa, iqamah seperti apa, jangan dibuat baru. Cara sholatnya lihat, ya kan? Beda dia, beda sendiri dia. Lagi duduk aja dia gini-gini nih tangannya. Beda. Itu tuh ibadah baru. Itu baru dhalalah. Jelas ya? Nah, jangan sama. Dulu saya nganggap gitu juga. Kalau nggak diamankan Rasul, bid'ah. Dulu tuh saya begitu juga. Tapi dulu. Setelah saya pahami, saya belajar banyak. Guru-guru saya banyak banget. Saya temui satu persatu. Masya Allah, dapat ilmu saya. Oh iya. Kamu jangan gitu sih. Terlalu kecil ilmunya segitu. Jangan menganggap baru dapat ilmu begini ini paling benar. Yang salah karena kamu belum ketemu aja dalilnya. Oh iya. Jangan kita bilang nggak ada dalilnya. Bukan nggak ada, belum ketemu aja itu orang ngomong. Gitu. Kadang-kadang ilmunya nggak nyampe. Nah sekarang lebih baik kita tawadhu. Kalau nggak tahu tentang sesuatu, maaf, ilmu saya kayaknya belum nyampe ke situ. Gitu aja lah, aman. Ya kan? Gak usah nyalah-nyalahin, mendingan kita bilang ilmu kita belum nyampe. Tawadhu gitu loh. Itu pentingnya. Jadi masalah apa tadi Bu? Ini kemana larinya itu? Mana-mana larinya ya? Ya, ucapan sakaratul maut. Ketika saat sakaratul maut, sakitnya kata Rasulullah paling ringan nih sakaratul maut, seperti ditusuk dengan pedang 300 kali tusukan. Itu paling ringan. Astagfirullah. Kita yang banyak dosa ini gimana gitu kan? Makanya disitulah ditalkinkan kalimat la ilaha illallah. Salah satu tujuannya apa? Mengusir jin iblis yang mendatangi orang yang mau mati. Karena ada datang iblis mau memurtadkan dia. Karena ini kesempatan terakhir. Kalau nggak dimurtadkan sekarang, kapan lagi dia mau mati? Nah ini dalam hadis disebutkan iblis itu berbondong-bondong, nggak satu dia. Dia kalau nggak bisa dia nggak mungkin sendirian. Dia bawa pasukan. Murtadkan orang ini, murtadkan. Nah, ketika diucapkan la ilaha illallah, lemah mereka, nggak kuat mereka untuk menggoda. Sakaratul maut ini susah, bisa jadi ada iblis di situ. Yang ditakuti salah satunya apa? Al-Quran. Di surah Yasin adalah bagian jantungnya Al-Quran itu. Dibacakan Al-Quran itu, yaitu surah Yasinnya yang dibaca. Kan 30 itu kelamaan. Ya kan? Nah, dipilihlah surahnya, surah Yasin. Nah, baca surah Yasin. Nah, cuman saya memang tidak menganjurkan kalau Yasin fadilah, kan ada tambahan-tambahan. Nah, ini nih yang menjadi pertanyaan. Apa hukumnya menambahkan di tengah-tengah ayat? Setiap beberapa ayat ada tambahan-tambahan. Nah, ini saya jelas nggak merekomendasikan. Kenapa? Saya nggak tahu dari mana datangnya tambahan-tambahan tersebut. Karena Al-Quran nggak usah ditambah, udah sempurna itu udah pasti. Gitu ya. Bacanya surah Yasin boleh. Berarti 83 ayat. Baca. Selesai dibaca lagi boleh untuk minta kepada Allah keringanan dalam saat menghadapi sakaratul maut. Baca hadisnya, ada itu riwayat hadisnya. Oh, itu hadisnya dhaif, lemah. Coba baca lagi berapa banyak hadisnya. Hadis itu ada yang dhaif, naik dia menjadi hasan dikarenakan jalurnya banyak. Itu hadis itu. Ya di situ enggak semata-mata dapat hadis dhaif langsung kita bilang dhaif udah titik. Nggak bisa gitu. Hadis itu dikaji sama para ulama, para ahli hadis. Hadis yang lain ada nggak? Nah, gitu loh. Kalau ada menjadi kuat dia, naiklah statusnya dari dhaif menjadi hasan. Hadis hasan boleh diamalkan. Apalagi tentang fadhailul a'mal. Dan ini masuk bab fadhailul a'mal. Semangat para ulama yang termasuk fadhilul amal, yaitu keutamaan-keutamaan beramal itu boleh diamalkan. Kenapa? Al-Quran mengangkat derajat, dapat pahala minimal 10. Ya udah nggak ada masalah. Cuma jangan lupa, terutama orang dekat, anak kandungnya, saudara kandungnya, terutama anak lah kalau punya anak. Ya itu kalau bisa itulah yang mentalkinkan di telinga orang tuanya. Itu bakti terakhir tuh di dunia. Ditalkinkan pelan-pelan, dielus dadanya, la ilaha illallah. Terus ada saatnya nanti
sebelum roh itu lepas, mata terbuka, saat itu insya Allah Allah permudah mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Mau nanya? Apa mau ditanya? Atau saya tanya aja nanti. Kasih tanya. Kasih pertanyaan. Barangkali sudah Cukup malam. antara paham dan ngantuk mungkin Pak Ustaz. Ya itu dia. Baik, terima kasih atas khotbah yang sudah memaafkan kesalahannya. Menginjak antara terakhir adalah doa yang akan dipimpin oleh Pak Ustaz pada dia yang disahkan. Ya Pak. Ya senior. Ya kita tutup pengajian kita malam hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berdoa, kita memohon kepada Allah ampunan Allah, istighfar. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang menghalangi doa-doa kita untuk diijabah karena dosa-dosa kita salah satu penghalangnya. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Mari kita angkat kedua telapak dan kita berakhir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan na'imin Hamdan syakirin Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا تواب يا مجيب السائلين. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, terutama dosa besar yang pernah kami lakukan bahkan berkali-kali ya Allah. Ya Allah, terima taubat kami sebagai taubatan nasuha di sisimu.
Wafatkan kami dalam keadaan bertaubat dengan taubatan nasuha ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, beramal saleh, amal yang kau ridai ya Allah. Ya Allah, ampuni pula dosa ibu dan ayah kami. Sayangilah kedua orang tua kami sebagaimana mereka berdua telah menyayangi kami di waktu mendidik kami di masa kecil. Ya Allah, berkahi orang tua kami yang masih hidup ya Allah. Berkahi ibadahnya dan rezekinya ya Allah. Berkahi keluarganya ya Allah. Selamatkan orang tua kami dari segala penyakit, dari segala keburukan dan segala sesuatu yang menjauhkannya darimu ya Allah. Ya Allah, dekatkanlah orang tua kami yang masih hidup dengan keberkahan-Mu, dengan amal saleh yang kau ridai ya Allah, dan wafatkan orang tua kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, wafatkan orang tua kami dalam keadaan beriman, bertakwa kepadamu. Ringankan saat menghadapi sakaratul maut ya Allah. Perkenankan orang tua kami saat sakaratul maut mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Perkenankan kami semua wafat dalam keadaan husnul khatimah, diringankan dalam mengucapkan la ilaha illallah. Ringankan kami menghadapi sakaratul maut ya Allah. Masukkan kami ke dalam surga Firdaus-Mu ya Allah. Selamatkan kami dari azab kubur ya Allah, dan neraka Jahannam ya Allah. Ya Allah, jagalah anak-anak kami, keturunan kami, jadikan anak-anak saleh salihah ya Allah. Jaga dari segala teman-teman yang buruk, jaga dari segala penyakit, musibah, malapetaka dan bencana ya Allah. Selamatkan anak-anak kami dari segala keburukan di dunia dan di akhirat nanti ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak salih salihah, beriman bertakwa kepadamu ya Allah, yang mengangkat derajat kedua orang tuanya di sisimu di akhirat nanti ya Allah, yang memasukkan orang tuanya ke dalam surga Firdaus-Mu ya Allah. Ya Allah, berikan kami rezeki dari jalan yang halal saja ya Allah. Jauhkan dari yang haram, yang syubhat, yang tidak jelas ya Allah. Ya Allah, limpahkan kami rezeki yang barakah, rezeki yang mendekatkan kami kepadamu ya Allah. Lunaskan hutang-hutang kami sebelum Kau wafatkan kami ya Allah. Jangan Kau wafatkan kami dalam keadaan berhutang sedikit pun ya Allah, tapi wafatkan kami dalam keadaan barakah harta kami ya Allah, telah menjadi amal saleh dan amal jariah sebanyak-banyaknya ya Allah, yang membuat kami mendapatkan derajat yang tinggi di sisimu di akhirat nanti. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian ini. Kesalahan datangnya dari saya sendiri. Semoga Allah menutupi kesalahan kita dan mengampuni dosa kita semuanya dan meridhai kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga kepada Ibu. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan insya Allah kita akan